Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Deposito Berjangka. Yang beranggotakan yang pertama Vina Melinda, yang kedua Fani Melinda, yang ketiga Putri Monalisa Huta Barat. Pengertian deposito berjangka. Bentuk sumber dana yang menjadi salah satu andalan bagi bank adalah deposito. Walaupun deposito merupakan sumber dana yang cukup mahal dibandingkan tabungan ataupun giro. Deposito atau time deposit merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Pada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama. Mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Keuntungan deposito berjangka yang didapatkan nasabah yaitu tingkat suku bunga bank yang ditawarkan lebih tinggi daripada produk perbankan lainnya. Mekanisme yang berhubungan dengan transaksi pada deposito berjangka. Sifat deposito berjangka, jangka waktu deposito berjangka pada umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Bunga dan bagi hasil deposito berjangka. Bunga diberikan kepada deposan di bank-bank umum, sedangkan bagi hasil diberikan oleh bank-bank berdasarkan syariah Islam atau yang menganut sistem bagi hasil. Akuntansi deposito berjangka. Penjualan deposito berjangka kepada masyarakat dalam bentuk bilet deposito. Bilet deposito ini merupakan persediaan barang cetakan yang diterima dari kantor pusat. Perhitungan dan pencatatan bunga. Bunga deposito berjangka akan diperhitungkan setelah deposito mengendap minimal 1 bulan sejak tanggal pembukuan. Pencatatan saat deposito berjangka jatuh tempo. Pencairan deposito berjangka sesuai dengan perjanjian dilakukan pada saat atau setelah jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, pada umumnya bank akan memberikan pelayanan atau service excellence untuk menghubungi pemilik deposito. Penarikan deposito yang belum jatuh tempo. Pada prinsipnya deposito boleh dicairkan setelah jatuh tempo. Namun jika dalam kasus tertentu, deposan dapat mencairkan depositonya dengan berbagai alasan. Dan untuk itu, bank akan membebani denda atau penalti sejumlah tertentu dari bunga yang telah diperhitungkan. Jurnal transaksi deposito dalam rupiah maupun valuta asing. Berikut akan kami jelaskan apa saja jurnal transaksi yang terdapat pada saat pembukuan rekening deposito dalam rupiah, pembayaran bunga nasabah dalam rupiah, pencadangan dan reversing bunga, pembayaran PPh bunga deposito, pencairan deposito, dan deposito valuta asing. Yang pertama, pembukuan rekening deposito. Pada pembukuan rekening deposito melalui pindah buku, jurnal transaksinya didebit rekening giro nasabah dan dikredit rekening deposito nasabah. Untuk pembukuan rekening melalui clearing, jurnal transaksinya didebit BI giro dan dikredit rekening deposito nasabah. Yang terakhir, pembukuan rekening melalui RAK, jurnal transaksinya debit RAK dan dikredit rekening deposito nasabah. 2. Pembayaran bunga nasabah dalam rupiah. Untuk jurnal transaksinya didebit BBL deposito dan dikredit KS PPh deposito. 3. Pencadangan dan reversing bunga. Pencadangan bunga deposito, jurnal transaksinya debit BBL deposito dan dikredit RRP akru deposito. Untuk reversing bunga deposito, awal bulan jurnal transaksinya didebit RRP akru, dikredit BBL deposito. Yang keempat, pembayaran PPh bunga deposito. Jurnal transaksinya didebit KS PPh bunga, dikredit BI giro. Yang kelima, pencairan deposito. Untuk pencairan deposito,
melalui pindah buku, zona transaksinya di debit rekening deposito nasabah dan di kredit rekening tabungan nasabah. 6. Deposito valuta asing. Perhitungan deposito valuta asing untuk bunga adalah nominal dikali rate dikali hari per 365. Kesimpulannya, deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan pihak ketiga. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Misal, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Kalau bank membutuhkan dana besar, semakin lama umur deposito, semakin tinggi tingkat suku bunganya. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang normal, suku bunga semakin kecil meskipun jangka waktu semakin lama. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.